Dipersilakan Pak Menko Ekonomi. Terima kasih Bapak yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri. Pertama kami laporkan bahwa situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik Pak Presiden, termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20% Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia. Kemudian dari neraca perdagangan surplus sampai dengan 2,39 billion. Kemudian tahun berjalan transaksi juga surplus di 4 billion. Memang di sektor keuangan kita defisit Pak Presiden 8,1. Cadangan devisa masih tetap tinggi di 150 billion. Yang positif pertumbuhan kredit tetap positif 7,36%. Dan uang premier yang kemarin digelontorin Pak Menkyu ini juga tinggi Pak, tumbuh 13,3%, 2.136 triliun. Jadi efeknya tahun depan akan positif Pak Presiden, dan juga tahun ini dengan tadi sebagian dari KL penggunaan anggarannya juga baik, maka target 5,2% tahun ini insya Allah tercapai, dan kuartal keempat juga insya Allah kenaikannya di atas 5,4% Pak Presiden. Nah kemudian kami masih mendorong dengan program Nataru yaitu belanja retail Pak Presiden. Kemarin yang belanja online, kalau di luar negeri itu Black Friday, tanggal 12 sampai dengan 16 sampai besok, target transaksinya 34 triliun. Kemudian belanja di Indonesia saja, hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80% Pak Presiden. Nah ini sampai dengan 80% Pak. Ada yang 20, 50, 80. Nah ini target transaksinya 30 triliun Pak. Kami lihat di pasar sudah mulai ramai Pak Presiden. Kemudian yang di pasar retail modern atau retail kecil, itu every purchase is cheap 1 sampai 31 Desember, targetnya 56 triliun Pak Presiden. Jadi total belanja di bulan Desember ini diperkirakan 110 sampai dengan 120 triliun. Nah ini mudah-mudahan akan mendorong pertumbuhan dari segi konsumsi. Kemudian berikut event pariwisata juga digenjot oleh Menteri Pariwisata, ada 37 di bulan Desember ini, sehingga ini juga akan mendorong pergerakan daripada penduduk Indonesia, Pak Presiden. Mulai dari event yang sifatnya Nusantara, event MICE, dan event nasional. Ini sepanjang tahun dikurasi, dan ini diumumkan juga melalui media sosial ke publik. Nah, kemudian kami punya usulan Pak Presiden, karena dari Menteri Perhubungan menyiapkan diskon mulai dari tiket kereta api sampai 30%, angkatan laut hubungan laut Pelni sampai 20%, kemudian ASDP juga besar sampai 13%, dan pesawat itu tanggalnya dari tanggal 20 Desember sampai dengan 10 Januari Pak Presiden. Nah, libur anak-anak sekolah itu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3. Nah, oleh karena itu kami usulkan jumlah perjalanan selama libur pada waktu Lebaran sampai dengan 104 juta perjalanan, dan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta. Nah, oleh karena itu kami usulkan, karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang diantaranya juga diantara libur Pak, kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan Pak. Jadi ini kami usulkan. Tapi work from Hambalang juga boleh Pak. Nah, itu yang paling penting mungkin. Nah, kemudian yang kedua kami laporkan Pak Presiden, ini pada waktu Queen Maxima hadir, Bapak Presiden sudah mengetok Pak, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Nah, oleh karena itu kami mohon mungkin perpresnya, kami sudah akan segera bersurat, dan keanggotaannya diperluas Pak, karena Dewan ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, kemudian ketuanya oleh perekonomian, kemudian wakilnya Menteri Keuangan, Dalam Negeri, Gubernur BI,
OJK, anggotanya ditambah Pak. Yang ditambah adalah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian stakeholder BP BUMN, kemudian Badan Perlindungan Konsumen, Ketua Umum Kadin dan Apindo. Karena kemarin minta stakeholdernya dilibatkan Pak Presiden. Sehingga dengan ini kami akan mengukur nanti perekonomian keluarga Pak Presiden. Jadi bukan hanya ekonomi secara nasional dan agregat, tetapi kami sudah bicara dengan BPS bahwa keluarga pun nanti kita monitor karena tahun depan ada sensus ekonomi Pak. Jadi kita titipkan sehingga kita bisa mengetahui resiliensi ekonomi keluarga yang tentu ini akan memperkuat fundamental ekonomi kita. Nah dari data yang ada yang arahan Bapak Presiden inklusi keuangan kita capaiannya sudah baik 92,7%. Literasi keuangannya 66,4%. Dibandingkan negara OECD rata-rata, Pak Presiden, itu 62%. Jadi kita sudah lebih tinggi dari negara-negara OECD. Dan jumlah rekening di pelajar, Pak, kita ada program satu rekening satu pelajar, itu sudah ada 58 juta rekening, Pak. Dari SD sampai dengan SMA. Jadi arahan Pak Presiden sudah berjalan di sini dan untuk ditingkatkan. Dan ini mohon nanti arahan Pak Presiden selanjutnya. Kemudian yang berikut Pak, terkait dengan KUR, terkait dengan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Total Aceh, Sumut, dan Sumbar itu KUR-nya 43,95 triliun Pak Presiden. Dan jumlah debiturnya ada 1.018.282 orang. Yang terdampak kepada bencana ini ada 8,9 triliun. Dan 158.848 debitur. Nah ini kami mengusulkan kebijakan terkait dengan bencana, bahwa yang pertama kita petakan dampak bencana debitur KUR, debitur tidak membayar asuran pokok maupun bunga, Pak. Kita hapuskan. Kemudian penyalur atau menerima pembayaran asuran pokok dan bunga serta tidak melakukan klaim. Kemudian asuransi tidak menerima pengajuan klaim dari penyalur, dari perbankan, dan pemerintah membayar subsidi bunga atau subsidi margin terhadap KUR reguler di tahun ini. Kemudian status kolektibilitas tetap sampai dengan posisi 30 November. Jadi mereka tidak dalam tanda petik, tidak default Pak Presiden. Kemudian penghapusan dan relaksasi kewajiban KUR terhadap debitur KUR existing. Penghapusan diberikan kepada debitur kepada yang usahanya sama sekali tidak dapat dilanjutkan. Ada pengusaha yang mesin produksinya pun terkena bencana. Nah ini kita berikan penghapusan. Kemudian juga relaksasi untuk perpanjangan jangka waktunya Pak. Tenornya kita perpanjang. Kemudian grace periodnya diberikan di tahun 2026. Suku bunga margin di tahun 2026 kita nolkan Pak untuk mereka. Baru di 2027 kita berikan 3% Pak, sebelum mereka kembali. Kemudian di fase percepatan pemulihan, relaksasi kepada debitur baru, yaitu grace period, mereka tidak perlu 6 bulan sudah dalam usaha itu Pak. Jadi kita beri kemudahan, kemudian diberikan grace period angsuran pokok di 2026, kemudian juga relaksasi kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Nah kemudian selanjutnya, perpanjangan tenor itu berdasarkan penilaian objektif dari penyalur KUR atau perbankan, subsidi bunga dan subsidi margin reguler dan tambahan mengacu kepada KMK yang keuangan 317/2023. Penghapusan itu mencakup piutang penyalur KUR baik